Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Jadi kita akan menjawab pertanyaan saudara kita yang sangat luar biasa ini, karena beliau bertanya betul-betul sampai ke dalamnya. Jadi Kang Mas, apa yang dimaksud Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun? Karena banyak pendapat-pendapat yang menurut beliau bertentangan dengan zat laisa kamitslihi syai', atau bertentangan dengan pemahaman beliau mengartikan daripada zat itu tidak bisa diserupakan atau disebut dengan ruh. Sementara ada kalam daripada Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Nah, jadi kita kembali lagi hadirin. Pemahaman pendapat setiap orang-orang itu pasti berbeda-beda. Ijtihad pasti berbeda. Jadi kita kembalikan saja, kita tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, ini menurut paham kita. Paham kita sendiri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun itu bukan Allah itu ruh, Muhammad jasad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun itu kalau di sini masih perlu ditakwil. Jadi Allah bertajalli kepada ruh, ruh bertajalli kepada jasad. Nah, jadi Allah melimpahkan limpahannya atau memercikkan percikannya itu adalah kepada ruh. Ruh ini tajalli, membayang kepada jasad. Ini kalau kita cerita diri. Kalau kita dicerita di alam kabirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memercikkan atau menjadikan Nur Muhammad ruh semesta alam. Kemudian dari ruh semesta alam itu muncul bayangannya, tajallinya itulah alam semesta. Tapi kalau kita tarik ke diri, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun itu bukan Allah ruh, tapi Allah bertajalli kepada ruh menjadi sifat. Nah, ruh itu bertajalli kepada jasad, namanya Muhammad. Begitu. Jadi Allah bertajalli kepada ruh, ruh bertajalli kepada jasad. Seperti itu. Jadi bukan dimaknai begini, Allahu ruhun wa Muhammadun jasad, Allah itu ruh, Muhammad jasad. Allah itu ruh, Muhammad jasad. Nah, kalau di kitab bukan ya, hadirin. Jadi bukan Allah itu ruh, Muhammad jasad. Kalau di sini Allah itu bertajalli kepada ruh. Jadi sifat. Nah, sifat itu tajalli kepada af'al, begitu. Jadi Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Kalau di sini Allah bertajalli kepada ruh, ruh nyata kepada jasmani. Nah, jadi ada paham seperti itu. Kalau di kita tidak seperti itu. Jadi Allah ya Allah, ruh ya ruh, jasad ya jasad. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ruh. Ruh itu bukan Allah. Tapi ruh itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah bukan Allah. Tapi rahasia Allah tidak lain daripada Allah. Tapi bukan Allah. Nah, jadi kita tidak berarti menyalahkan atau bagaimana. Ini pendapat kita saja, jawaban daripada kita. Jadi bukan Allah ruh, Muhammad jasad. Jadi seolah-olah Allah itu zatnya, kemudian Muhammad itu sifat. Bukan. Jadi Allah bertajalli kepada ruh. Jadi sifat tajalli lagi nyata kepada af'al, begitu. Nah, jadi ruh itu bukan Allah, tapi ruh itu sifat Allah, rahasia daripada Allah. Bisa juga begitu. Namun rahasia bukan Allah. Jadi ruh itu bukan Allah. Ruh itu hanya percikan Allah. Kalau di sini namanya Nur Muhammad, atau ke dalamnya lagi Ahmad Rasulullah. Ruh itulah utusan. Utusan Allah bukan Allah. Tapi yang sampai kepada Allah hanyalah utusan. Cahaya matahari bukan matahari. Cahaya matahari bukan matahari. Tapi cahaya matahari itu
cahayanya matahari, dari matahari. Bahkan itu tidak ada dua. Itu tidak menerima dua, tidak bercerai. Jadi matahari dengan cahayanya ini tidak bercerai. Ada dalam ketunggalan. Tunggal dia. Tidak bisa kita pisahkan cahaya matahari berdiri sendiri, matahari berdiri sendiri, tidak bisa. Tidak akan bisa ada cahaya kalau tidak ada matahari. Dan matahari tidak akan bisa dikenal kalau tidak ada cahayanya. Nah, jadi ketika seseorang itu melihat cahaya matahari, pergi ke jendela atau sini, ditunjuk ataupun dilihat, itu orang-orang sudah sepakat bahwa ada matahari. Ada matahari. Sudah ada matahari. Nah, artinya secara pandangan syuhud batin, meskipun kita melihat cahayanya, namun syuhud batin itu matahari. Tidak lain juga soalnya. Karena dia sifatnya. Cuma kalau dibahasa kalamkan, diinikan, jangan sampai kita mengatakan bahwa cahaya matahari itu matahari. Tidak bisa, tetap tertolak. Kalau kita mengatakan cahaya matahari itu matahari, lain, cahaya lain, matahari lain. Nah, jadi dalam keadaan itu saja sudah sangat jelas. Bayangan itu lain, yang punya bayang lain. Nah, maka disitulah ketika berkholwat juga betul-betul dipahami diri zohir, diri batin. Kemudian batinnya batin. Nah, itu paling simpel. Jadi supaya kita ini menetapkan akunya itu, kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya sampai akunya jangan sampai di akunya diri zohir. Jangan cuma tertahan sampai di akunya diri yang batin atau akunya ruhani itu, tapi dudukkanlah di akunya Allah. Nah, untuk mendudukkan di akunya Allah harus tahu Allah dulu. Bagaimana kita cara untuk menundukkan? Hanya dengan pasrah, hasbunallah wa ni'mal wakil saja, kata-kata aku serahkan diriku ya Allah, engkau yang ada ya Allah, aku tidak ada, engkau yang ada, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Tidak hanya dengan kata-kata itu, tapi dinyatakan betul-betul dulu yang mana Allah. Kalau sudah tahu Allah yang mana, yang laisa kamitslihi syai', yang meliputi segala sesuatu, barulah kedudukannya disimpan di situ, lebur di situ kedudukan akunya kita ini, kedudukannya di situ melebur. Sehingga yang ada hanya itulah yang dikatakan la mawjud illallah, bukan la mawjud illallah kita mengatakan ini. Nah, itu nanti jadi kaum musabbiha, kaum mujassima. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan la mawjud illallah atau la mawjud illallah itu mengatakan ke sini atau ke alam semesta. Nah, jadi paham panteisme. Jadi betul-betul la mawjud illallah, yang ada hanya Allah, bukan berarti kita tunjuk ke yang berjisim. Salah itu. Jadi harus tahu kedudukannya yang mana, zat laisa kamitslihi syai' itu. Baru disimpan akunya. Disimpan kedudukan akunya kita itu di mana disimpan? Di jasad kah? Kalau kita simpan akunya kita ini di jasad, di jasmani, di Adam, ya jelas makhluk itu, muhaddas itu. Nah, kalau kita naikkan lagi, alhamdulillah, naikkan lagi akunya itu, simpan kedudukannya di akunya sebagai rohani. Nah, itulah yang dikatakan bertubuh Rasulullah atau bertubuh Nur Muhammad. Nah, namun disinilah jalannya sebelum bertubuh Allah, sebelum melebur kepada Allah, sebelum fana kepada Allah, harus melalui utusan. Karena yang mi'raj, yang wasil, yang liqa itu hanyalah Muhammad Rasulullah, hanya Sayyidina Muhammad. Itu ruh itu utusan Allah, cahayanya Allah, nurullah. Ini kiasan ya, cahaya. Jadi yang sebelum kita kepada Maha Ruang atau kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, jangan pikiran kita ke sana. Jangan kita yang ke sana, baru tidak tubadil dulu, menghancurkan dulu, meleburkan dulu kepada Rasulullah. Rasulullah yang ke sana. Maka ada tahapnya. Dari akunya jasmani,
dari akunya jasmani ke akunya rohani. Akunya rohani lebur lagi kepada akunya Allah. Namun sebelum lebur kepada akunya Allah, tahu dulu yang bernama Allah yang mana, supaya tidak lari kemana-mana. Nanti salah menyembah, salah memuji, salah menempatkan keakuan. Kalau sudah mengetahui zat yang bernama Allah, yang yang laisa kamitslihi syai' itu disimpan di situ kedudukan, lebur ke kita di situ, lebur keakuan kita di situ. Yang ada hanya keakuannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang ada hanya akunya Allah di situ. Jadi yang af'alnya semua, sifatnya semua, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya semua, tidak ada lagi kita di situ. Tidak ada lagi istilah bilang kita memandang Allah, kita melihat Allah, kita disaksikan Allah. Tidak ada lagi kita di situ. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala ketika diketahui cara mendudukkannya. Kalau duduknya kita di jasad baru kita bilang la wujud illallah, ya ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri-ngeri sedap itu. Disitulah jalannya ada. Makanya ada tarekat itu mulai dari zikir la ilaha illallah, zikir tubuh dulu sampai betul-betul fana. Fana. Nanti naik lagi ke dalam lagi, zikir kolbu hati. Betul-betul diperbanyak terus sampai betul-betul fana. Nanti naik lagi di zikir nyawa. Kalau sebagian namanya zikir rahasia, zikir sir ya, nyawa itu. Kalau di sini belum zikir nyawa. Naik. Nanti masuk lagi ke dalam zikir sir, zikir rahasia. Nanti di atasnya lagi itu tembuskan, tidak ada huruf, tidak ada suara. Di situ. Disitulah disimpan kedudukan akunya Allah. Bukan akunya kita lagi di situ. Jadi ketika yang berlaku ketika sudah duduk di akunya Maha Ruang itu, yang ananya Allah itu, maka ya semuanya berlaku af'al, sifat. Jadi Allah hanya menyaksikan dirinya sendiri. Bukan kita. Allah begini ditunjuk begini ini kalau mau lihat ini agak lain itu, ngeri-ngeri sedap. Ada juga orang biasa untuk mengkalamkan susah. Jadi kita pintar-pintar lagi untuk mentakwilnya. Ada biasa memang orang menuju ini Allah. Ini apa dulu? Af'al. Afal itu gerak dan diamnya. Gerak dan diam batang tubuh itu afal Allah. Batang tubuh itu mazhar kenyataan daripada wujudnya. Wujud daripada Allah. Batang tubuh itu mazhar saja, bukan wujud Allah. Mazhar. Mazhar itu kenyataan bayangan. Bukan bukan yang wujud aslinya, bukan. Jadi itu hanya mazhar wujud, bayangan dari wujud Allah. Wujud Allah pun bukan Allah. Itu perlu diperhatikan, wujud Allah bukan Allah. Karena jatuhnya wujud ini sifat dia, meskipun disandarkan ke zat, namun dalam ininya kalamnya itu sifat, dia masuk sifat kan. 20 sifat wajib bagi Allah itu. Yang pertama sifat wujud. Allah wujud. Itu kan sifat. Kidam baqo mukhalafa sampai kaunuhu mutakallimun, itu sifat dalam bahasa kalam. Namun ketika ditarik lagi ke dalam, ternyata sifat itu menandakan adanya zat. Jadi seperti itu hadirin. Jadi itu tadi kembali ke tema. Kalau prakteknya tadi ya, akunya di kedudukan mana ini? Kedudukan jasad ya, muhaddas terus itu. Biar kita mendirikan sholat, biar kita puasa, zikir, semuanya kalau dalam ilmu tauhid ini enggak. Itu masuk dalam syirik. Kesyirikan itu. Kenapa? Karena akunya masih najis, akunya di jasmani disimpan. Kalau naik lagi akunya ruhani, akunya Nur Muhammad, ya masih mending lah. Sudah alhamdulillah bertubuhkan Muhammad Rasulullah. Naik lagi bertubuhkan akunya lebur kepada akunya Maha Ruang, sehingga yang ada hanya Maha Ruang. Kemudian tanazzul Maha Ruang itu hanya menyaksikan nurnya sendiri. Begitu nanti pelan-pelan kan. Jadi Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun, bukan Allah itu ruh, Muhammad jasad. Tapi Allah bertajalli, berlimpah, bertajalli kepada ruh, bukan Allah itu ruh.
Nah, mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.